Yamaha baru aja nge-launching motor di kelas 125 cc terbaru mereka yang punya jargon kuat, hebat, dan no debat. Ya, ini adalah Yamaha Gear Ultima Hybrid S. Dan seperti kalian lihat, ini bukan yang versi standar, tapi yang udah dimodifikasi by Katros Garage. Kita mulai videonya. Kuat, hebat, dan no debat adalah jargon yang disematkan di motor Yamaha Gear Ultima 125 ini cuy ya. Dan ya, seperti kalian lihat, Yamaha merequest untuk nge-customin atau ngemodifin sebuah motor Yamaha Gear ini. Tapi dengan konsep yang menurut gua cukup menantang cuy. Yang pertama itu adalah konsepnya harus affordable atau terjangkau sehingga bisa diikutin oleh banyak kalangan. Mengingat segmen motor ini emang cukup unik ya diambil sama Yamaha. Segmen motor ini adalah motor keluarga yang multiguna atau bisa dibilang multi purpose lah, bisa dipakai buat ngangkut barang, buat ngangkut ekstra penumpang tambahan kayak anak kecil gitu ya, karena buat keluarga muda, bawa barang banyak, bahkan dek tengahnya aja katanya bisa bawa aqua galon 2 biji gitu kan. Nah, berdasarkan hal itulah gue coba mentranslate gimana ceritanya atau gimana looksnya ketika sebuah Yamaha Gear Ultima 125 ini dimodifikasi sesuai dengan jati dirinya gitu kan. Gua langsung aja mau ngebahas di episode kali ini tanpa basa-basi, langsung mau ngasih lihat reviewnya soal hasil dari Yamaha Gear ini yang udah dimodifikasi. Tapi di sini perlu gue ingetin sekali lagi bahwa modifikasi ini adalah modifikasi yang affordable. Budgetnya yang udah gue habisin untuk memodifikasi motor ini itu cuman 5 juta saja. Seperti apa hasilnya dengan budget 5 juta? Langsung aja kita lihat lebih detail lagi. Tapi sebelumnya gue mau kasih lihat B-rollnya dulu. Ini dia Yamaha Gear Ultima 125 by Katros Garage. Pertama dari bagian kaki-kakinya dulu nih cuy ya. Nah, untuk bagian velgnya sebenarnya ini gue masih mengandalkan velg bawaan standarnya si Yamaha Gear 125 ini cuy. Ini fun fact-nya adalah kalau kita ngomongin kayak kakinya Yamaha Gear ya, ini plug ketiplek atau sama dengan saudaranya yang udah lahir duluan, khusus untuk bagian kayak kaki, yaitu Yamaha Fazio. Jadi Gear 125 ini yang terbaru ya, itu sama dengan kaki-kaki yang dipakai di Yamaha Fazio. Makanya kalau kalian lihat, ringnya sekarang udah pakai ring 12, bukan ring 14 lagi seperti versi Yamaha Gear sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan dia samanya kayak Mio J, kayak gitu-gitu ya. Kalau ini dia sekarang udah samanya sama Fazio. Lanjut untuk ukuran ban, nah ini karena konsepnya itu gue pengen motor ini multifungsi, jadi gue pikir harus bisa dipakai di segala kondisi. Dalam arti aspal oke, dalam perkotaan, atau yang sedikit-sedikit gravel, jalan berpasir gitu ya. Oke juga, makanya gue pasangin di sini ban dual purpose. Dan ini gue pakai Kingland, ukurannya itu 100/90. Mungkin dari sebagian teman-teman nggak banyak yang tahu nih ya, kalau misal kita ngomongin kayak kakinya Gear yang baru ini, tadi gue bilang kan sama kayak Fazio ya. Fazio itu emang pilihan bannya nggak banyak cuy, karena memang ruang di bagian belakangnya, bannya itu emang dia kalau dipakein ukuran yang ban agak tebel, profil agak tebel atau agak gede, mentok gitu kan. Tapi setelah gue lihat-lihat referensi dan gue hitung per perannya ya 100/90, ternyata masih masuk banget dipasangin di kaki-kakinya si Gear ini. Bahkan juga harusnya masih oke dipasangin di kaki-kakinya Fazio, terutama yang bagian belakang. Ini oke banget, aman, tentram, damai, nggak mentok sama rumah CVT-nya cuy. Untuk ukurannya by the way tadi gue lupa jelasin bahwa 100/90 itu sama ya untuk depan dan belakang. Walaupun sebenarnya velg bawaannya si Gear ini dia yang belakang sedikit lebih lebar dibandingin yang depan. Untuk velg ini udah gue repaint ya, udah di repaint sama tim Katros. Aslinya itu warnanya hitam. Di sini velgnya gue warnain coklat kaki. Ada beberapa bagian juga yang warnanya coklat kaki, tapi nanti gue bakal jelasin. Sekarang kita ngomongin suspensinya dulu nih. Tadi gue bilang kalau ini motor modifikasinya budgetnya affordable ya. Kalau kalian hitung, ini baru keluar budget untuk ban. Ban Kingland ini harganya nggak terlalu mahal, kurang lebih segini. Dan untuk suspensinya, ini juga gua ganti cuy, pakai produk aftermarket. Ini mereknya VND. Ini suspensi VND tipe AK11B1. Aslinya ini buat Yamaha Fazio. Nah, just info aja ya, kemarin itu waktu kita pasangin suspensinya, sebenarnya nggak ada kendala apa-apa, semua tinggal pasang aja.
Cuman ada beberapa poin yang jadi catatan. Mungkin nanti kalian kalau misalnya mau ganti shock breakernya juga pakai VND. Pertama, shock breakernya si Yamaha Gear yang baru ini itu lebih panjang kurang lebih 1 cm dibandingin dengan punya Fazio. Walaupun kayak kakinya sama ya, tapi dia punya ukuran yang lebih panjang. Mungkin karena itu tadi ya, motor ini diciptakan untuk skala medan. Jadi travelnya atau ground clearance-nya dibikin lebih tinggi dibandingin Fazio. Dan yang kedua, walaupun ini udah pakai produk aftermarket, tapi kemarin kita downsize lagi untuk si bagian suspensinya. Kemarin kita downsize total sekitar 7 cm. Sebenarnya 6 cm, cuman dipotong ukuran shock yang lebih pendek 1 cm dibandingin shock bawaannya, jadinya kalau di total tuh 7 cm. Makanya kalau kalian lihat, ini bagian depannya fitmentnya agak turun, tapi masih aman dan nyaman banget buat pemakaian harian. Apalagi buat bawa keluarga, biasanya tuh kan kalau bawa ekstra beban dia lebih berat ke tengah dan belakang ya. Kalau ke depan itu biasanya kalau lagi melakukan pengereman aja, jatuhnya kan kayak handling motor. Tapi so far aman, nggak ada kendala apa-apa. Dan terakhir, kalau misalnya kalian lihat, konfigurasi spakbornya ini emang agak unik nih di Gear. Nah, spakbor depan sama spakbor belakang bagian depan, bukan yang belakang sana ya, bagian belakang tapi untuk yang depan itu terpisah cuy. Nah, kalau kalian udah pakai produk aftermarket shock breakernya, itu harus bikin dudukan baru lagi, dudukan bracket untuk si spakbor belakangnya ini nih. Nah, kelihatan ya, karena ini punya Fazio, jadi belum ada cuy. Bracketnya gue bikinin lagi baru custom gitu supaya ini nggak pasang. Kalau ini nggak kepasang juga sebenarnya bisa jalan-jalan aja normal gitu. Cuman kalau lagi pas ngelewatin jalanan lumpur atau jalanan kotor gitu, cipratannya bisa sampai naik ke bagian atas-atas dalam situ cuy. Dari bagian depan sekarang kita pindah ke yang belakang. Nggak banyak yang mesti gue jelasin karena tadi udah gue jelasin ya. Untuk ban gue sama pakai ukuran yang depan juga 100/90 depan dan belakang. Cuman untuk urusan suspensi di sini ada gue ganti cuy. Bawaan standarnya itu udah nggak dipakai lagi, diganti dengan produk aftermarket. Tapi lagi-lagi karena budgetnya gue nggak boleh ngelewatin dari budget 5 juta atau harus affordable, makanya di sini gue pilih shock breaker yang menurut gua ya murah, tapi nggak murahan. Punya nama juga, punya kredibilitas juga. Bukan shock breaker yang asal dibikin, tapi sangat affordable. Ini gua pakai KYB Zeto. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 300-400 ribuan. Tapi secara tampilan gue suka banget ya, karena diameter pernya itu udah lebih besar dibandingin yang standar. Walaupun as tengah shock breakernya mungkin kayak sama aja. Tapi secara tampilan dia jadi lebih gagah. Karena diameter ulirnya juga lebih besar. Jadi diameter pernya gede, ulirnya juga lebih besar. Selain itu warnanya juga ada warna putih dan warna merah. Jadi bisa nambah aksen sedikit sporty di bagian suspensi belakang. Oh ya, just info, ukuran shock breaker belakangnya si Yamaha Gear yang baru ini adalah 320. Dimana sebenarnya gue agak kesulitan nyari ukuran shock breaker yang exactly kayak standar 320. Biasanya keluarga-keluarganya yang lain ya, Yamaha, itu ukurannya kalau nggak 305, 330 gitu. Yang 320 nanggung banget. Permasalahannya kalau pakai 330, motor ini jadi kelihatan agak tinggi. Sedangkan yang depannya udah go downsize, jadinya nanti kelihatan berkesan nungging. Kalau pakai 305, itu malah jadi ceper motornya. Kesan dual purpose-nya jadi kurang nyata gitu loh. Jadinya gue sempet nyari-nyari ukuran shock yang sesuai dengan speknya yang benar-benar standarnya, tapi dengan performa yang juga oke, yaitu KYB Zeto. Ini gue beli ya beneran, gue nggak di-endorse sama shock breakernya, beneran ini gue beli. Dari kayak kaki, sekarang kita masuk ke bagian body-body. Walaupun sebenarnya ini semua bodinya masih bawaan standar, cuman ada beberapa bagian body yang gua rubah jadi bikin motor ini secara sekilas ya, itu kelihatan berbeda cuy. Pertama, yang paling kentara itu ada di bagian depannya dulu ya. Untuk warna body sebenarnya nih gue masih pakai bawaan warna body standar ya, silver. Jadi nggak gue ganti, ini pure warnanya standar, cuman emang grafisnya aja yang ada gue tambahin dan gue rubah. Paling kentara itu ada di bagian dek belakang. Nah, dek belakang ini, kalau kalian lihat standar ya, versi standar itu adalah dek kulit jeruk atau bodi kasar cuy. Yang ini gua udah cat warna silver. Supaya apa? Nanti gue jelasin ya. Untuk bagian atas tetap, cuma di bagian list speedometernya itu dicat juga senada dengan warna silver bodinya. Di bagian depan ini itu ada logo Gear Ultima 125. Ini udah dirubah. Aslinya dia pakai stiker kan ya. Dicopot. Dan dirubah, ini ada aksen warna birunya juga karena request dari Yamaha-nya. By the way, soal warna motor ini ya, kenapa nggak dikasih grafis, kenapa dikasih grafis yang lebih banyak dan lain-lain. Faktanya adalah request dari Yamaha ketika gua memodifikasi motor ini, 70% warna di motor ini nggak boleh berubah. Artinya yang boleh gua rubah itu
kisaran presentasinya cuma 30%. Which is itu ya cuman bermain dengan grafis-grafis yang kecil-kecil sama ada perubahan warna yang tadinya bodi kasar jadi bodi halus gitu kan. Itu cerita di balik layarnya cuy. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawah ini ada aksen silver-silver ya. Ini untuk mempertegas kesan taktikalnya itu dicat warna silver. Jadi sebenarnya cuma dicat doang karena bawaan asli Yamaha-nya udah ada gitu kan. Dan untuk bodi di bawah ini aslinya bodi kasar. Bodi kasar warna hitam itu juga kita cat jadi warna silver ya kan sampai ke bagian bawah. Lanjut ke bagian belakang, ini bodinya asli warna silver, cuman di sini kita tambahin tulisan Ultima. Ini pakai airbrush ya, dan logo gearnya ini kan emblem aslinya dia di atas ini gua pindahin ke bagian bawah supaya Ultimanya lebih terekspos. Nah, di sini ada perubahan juga untuk bagian bodi kasar. Aslinya kalau kalian lihat di bagian bawah bodi halus ini warna hitam ini ya, sebesar ini, itu aslinya itu bodi kasar. Nah, di sini supaya kelihatan berbeda dan lebih berkesan rapih gitu ya, itu gua cat jadi warna hitam semi glossy. Tapi di sini juga ada aksen warna biru, request dari tim Yamaha karena untuk mengekspos bahwa motor ini sudah mengadopsi teknologi hybrid. Ya kan? Hybrid untuk keluarga, hybrid untuk semua. Jadi untuk di bagian emblem ini bawahnya juga kita pasangin, ini custom ya. Dan aslinya memang ada patahan bodi segitiga bentuknya seperti ini kalau kalian standarnya. Itu kita cuma ngikutin aja patternnya dan kita tempelin emblemnya, hybrid. Balik lagi ke depan, kenapa gua cat bodi deck kasar ini yang aslinya warna hitam jadi warna silver? Karena gua pengen nonjolin bodi deck kasar ini cuy, di bagian samping. Dimana Yamaha Gear ini ya, karena emang dia sebuah motor yang bisa dipakai di segala medan, kuat, hebat, no debat. Jadi bagian bodi deck kasarnya itu, yang notabene itu image-nya adalah untuk diinjak-injak, biasanya untuk nerima benturan, itu dia sampai ada di sisi samping bodinya gitu cuy. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi kayaknya motor ini tuh udah kayak siap banget tempur gitu kan. Tapi sayangnya kalau body decknya tengahnya itu warna hitam, bagian hitam samping ini nggak terekspos. Makanya warna hitam ini supaya bagian sampingnya ini kelihatan, warna hitam ini gua jepit pakai warna silver. Jadi depannya silver, hitam, baru silver lagi. Jadi kelihatan, oh ini ada aksen warna hitamnya gitu. Tujuannya sih sebenarnya sesimpel itu ya. Kita pindah ke belakang sedikit. Kalau kalian lihat ini ada pannier. Balik lagi ya untuk nunjukin bahwa motor ini hebat, kuat, dan no debat. Jadi kita pasangin pannier di bagian belakangnya. Karena salah satu keunggulan dari si Yamaha Gear ini adalah behal belakangnya. Dia bentuknya tuh udah ala-ala kayak motor adventure gitu cuy. Yang udah siap banget dipasangin kayak box kayak gini atau bawa barang. Jadi emang bentuknya tuh udah multi purpose banget lah behal belakangnya. Nah ini gua tambahin pannier lagi. Ini produk aftermarket. Gua pilih yang dimensinya nggak terlalu jomplang sama dimensi motornya gitu ya. Ini lebarnya sekitar 30 sentian, terus panjang ke depannya itu sekitar 20 cm, tingginya sekitar 19 sampai 20 sentian. Jadi nggak terlalu lebar, bentuknya taktikal banget, gue suka. Masih ada unsur-unsur modernnya juga, kelihatan kuatnya kalau dipasangin di motor ini yang sesuai dengan jargonnya gitu kan. Ini motor udah di downsize, kita cobain duduk ya di motornya. Ya. Dengan tinggi badan gue yang 160 cm, kurang lebih posisi duduknya jadi seperti ini. Masih agak jinjit. Ya, nggak ada yang napak ya. Kalau napak, jatuhnya motornya ceper. Tapi it's okay lah. Dengan ground clearance yang masih tinggi juga, walaupun udah di downsize depannya, ini harusnya motornya nyaman banget buat melahap semua medan. Nah, di bagian setang kemudi yang udah gue ganti ini, pertama ada grip gas. Grip gas ini gue pakai grip gas Hayadesu. Kenapa gue pilih Hayadesu? Karena pilihan warnanya banyak. Dia ada warna pink, warna merah, warna aneh-aneh banyak deh gitu ya. Dan kebetulan karena emang gue lagi nyari warnanya abu-abu yang biar senada dengan warna bodi motornya, gue pakai Hayadesu. Ini juga harganya terjangkau banget. Terus untuk handle rem ini gue juga ganti pakai aftermarket. Ini yang paling terjangkau, paling affordable harganya. Pakai Kita, pilihan warnanya cuma ada abu-abu, merah, hitam, sama gold. Gue pilih yang abu-abu. Silver pun nggak ada. Tapi gue suka banget sih. Walaupun ini cuma ganti handle doang, tapi langsung bisa ngerubah tampilan di sektor selangnya gitu, kelihatan kayak lebih minimalis berkelas lah gitu ya. Keunggulannya ini bisa disetel handle-nya. Jadi di bagian sini ada tombol pemutarnya, jadi kalian bisa atur aja jaraknya jauh dekat. Rem depan dan rem belakang juga ada penyetelannya. Walaupun salah satu fiturnya yaitu parking brake-nya itu jadi hilang. Sebenarnya aslinya itu kan ada ya.
Tapi karena udah pakai produk aftermarket jadi hilang. Ya, konsekuensinya seperti itu. Lalu untuk di bagian spion juga gue kemarin sempat cari-cari yang modelnya tetap kece, tapi jarak pandangnya luas, media kacanya luas, ngelihatnya enak, tapi secara tampilan juga nggak kelihatan baplang dan tetap keren. Nah, ini gue pakein produk aftermarket. Ini spionnya juga harganya lumayan sih ya, sekitar 450 ribuan, hampir 500 ribuan, hampir setengah juta harganya. Tapi build quality-nya menurut gue oke banget. Ini bahannya CNC semua, nggak ada yang plastik-plastik kayak murahan gitu ya. Ini juga sampai ke belakang juga build quality-nya oke banget cuy. Dan yang pasti media untuk ngelihat kacanya nih permukaannya lebar banget, jadi harusnya nyaman dilirik. Kita lanjut lagi, yaitu gue mau ngomongin masalah jok. Jok ini juga kemarin sempat kita custom, kita ubah mulai dari bentuknya sedikit sampai ke material bahannya. Pertama shape-nya gue rubah, gue bikin dia pakai lapisan matras di pinggirnya. Kayak anak-anak jok zaman sekarang ya, biar tekukannya itu lebih tajam-tajam dan lebih tegas. Gue sih kayak satisfying aja gitu ngelihat jok yang tekukannya itu bener-bener tegas di pinggir kiri dan kanannya. Itu satu. Yang kedua, material aslinya juga gue ganti. Aslinya tuh warna coklat polos. Ini gue kombinasiin warna hitam dan warna coklat. Di bagian depannya juga ada warna hitamnya. Tapi warna hitam dan coklatnya ini tidak bertekstur. Jadi dia cukup halus. Karena kalau bertekstur menurut gue jadi kayak motor klasik ya. Kurang cocok sama motor ini yang pengen kelihatan kuat, hebat, dan nodobat gitu kan. Gue sebutin itu mulu dari tadi. Ini kenapa coklat? Balik lagi, tadi seperti yang warna velg, ini gue pilih sebenarnya warna coklat kaki. Aslinya gue nggak tahu ya, ini bahan tuh kalau nggak salah MBT Carrera. Nama bahannya itu bukan itu, tapi itu tadi berlandaskan gue pengen nerapin warna coklat kaki di motor ini, jadinya kepilihlah warna ini cuy. By the way, joknya gue suka banget, rapih, simple, gak banyak jahitan dan lain-lain. Dan kemarin gue bikin joknya ini di langganan gue, Satya Seat. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, nanti gue taruh nomor WhatsApp-nya di kolom komentar ya. Satu lagi cuy, gue lupa. Ini gue ngomongin posisi duduk ya. Gue baru sadar bahwa motor ini punya posisi jok yang sebenarnya agak panjang atau agak lebar untuk ukuran motor 125. Ini bayangin kalau misalnya posisi duduk normal, gue posisi seperti ini. Joknya itu masih panjang banget. Artinya kalian bisa bawa ekstra penumpang. Walaupun gue nggak rekomendasiin kalian bonceng 3 ya. Tapi ekstra penumpang yang gue maksud di sini adalah bawa keluarga. Yaitu biasanya untuk keluarga-keluarga muda bawa anak kecil gitu kan, atau bawa anak yang masih ya belum remaja lah, masih di bawah remaja ya. Dan Yamaha ini tahu banget kebutuhan tentang keluarga muda ini. Kenapa? Karena sekarang di Yamaha Gear ini ada fitur footstep buat anak kecilnya di sebelah sini cuy. Jadi desain decknya ya, kalau kalian lihat dari samping, ini pertama rata di bagian bawahnya seperti biasa. Tapi di bagian belakangnya naik sampai ke setengah bodi. Ini sebenarnya kalau kalian lihat hampir naik setengah bodi loh. Nah ini bukan tanpa alasan. Ini dibuat untuk pijakan footstep anak-anak. Ketika orang tuanya, bapak, ibunya di belakang, biasanya anaknya di tengah, butuh pijakan kaki, disinilah tempatnya. Makanya di sini juga gue tambahin, di sini ada emblem tulisannya kids friendly safety step. Nah aslinya kalau di standarnya nggak ada ya, nggak ada emblemnya gitu. Footstep boncengannya tetap ada di bawah sini. Jadi normal aja ya, seperti motor Yamaha pada umumnya. Ngomongin motor modifikasi, walaupun ini buat keluarga ya, tapi kalau udah dimodif knalpotnya masih standar, kayaknya kurang gitu cuy. Nah solusinya adalah ini gue ganti knalpotnya pakai produk aftermarket. Lagi-lagi pilihan gue kepada VND yang range harganya menurut gue masuk banget dengan budget yang nggak sampai 5 juta untuk keseluruhan modifikasinya ya. Dan ini bentuknya gue suka banget, nggak terlalu neko-neko yang terlalu racing atau terlalu vintage atau klasik gitu ya. Karena aslinya knalpotnya ini buat Yamaha Fazio. Untungnya ketika dipasang di gear ini cocok banget, nggak ada yang berubah, bracketnya semua sama, cuman posisi silencernya emang agak ke dalam. Jadi kalau misalnya mau agak keluar dikit ya tinggal diganjal aja, tinggal dibosing. Tapi overall semua bracket-bracket sama, bahkan untuk covernya, cover knalpot standar si Yamaha Gear 125 ini masih tetap bisa dipasang di knalpot aftermarket yang notabene untuk Yamaha Fazio gitu. Masih sopan lah dipasangin cover ini ya. Gue suka bagian belakangnya knalpotnya, di kopnya itu finishingnya silver. Jadi kelihatan custom, kelihatan modifikasi, tapi nggak lebay. Jujur ini adalah sebuah project yang menurut gua agak menantang. Cukup menantang sih, bukan agak, cukup menantang.
Karena pertama, budgetnya tadi seperti gue bilang ya, itu dibatesin cuman 5 juta. Gimana caranya gue bikin sebuah motor yang hanya dengan bermodalkan 5 juta, itu kelihatan berbeda dan DNA-nya aslinya keluar gitu kan. Itu satu. Kedua, waktunya bener-bener sangat terbatas. Terhitung ketika gue ngerjain motor ini, itu cuman punya waktu 3 hari kalau nggak salah ya. Sebenarnya lebih dari 3 hari, cuman kepotong dengan waktu ngedesain, nyari inspirasi, konsep, dan lain-lain, sampai di-present ke Yamaha, sampai disetujui, dan ketika dihitung-hitung, dipotong hari pertama kita pose kan libur ya. Total tuh cuman beneran 3 hari ngerjain motor ini. Udah budgetnya dikasih tantangan, waktu pengerjaannya juga nggak panjang, konsepnya juga waktu kemarin gue pikirin itu lumayan ngejelimet karena gue bikin gimana caranya motor ini dengan tampilan standar yang seperti ini bisa diterima di keluarga muda, lifestyle-nya cocok dengan keluarga muda, ada bau-bau skenanya, ada bau-bau culture-nya, sampai akhirnya gue masukin warna-warna di motor ini yang terinspirasi dari celana Dickies dengan warna coklat kaki, sampai inspirasi garisan-garisan bodinya, warna-warna bodinya, pemilihan warna bodinya itu terinspirasi dari kesan modernnya sepatu running zaman sekarang. Walaupun nggak plek ketipe plek, oh ini nih bentuk sepatu runningnya dipasangin di sininya, nggak seperti itu. Tapi secara inspirasi, ya arahnya sebenarnya motornya ke sana. Karena memang motor ini pengen dipakai buat keluarga muda yang ya lifestyle-nya masih ada lah, bukan bapak-bapak banget gitu. Biasanya gue kalau udah ngomongin knalpot test ride tuh Ci ya, atau dengerin suaranya. Tapi karena ini sebenarnya motor baru banget dan ini bensinnya masih kosong dan gue nggak bisa nyalain motornya, cek soundnya kita skip dulu. Dan udah pasti karena ini motor baru juga gue nggak bisa test ride karena abis ini motor ini bakal dikirim ke Yamaha. Tapi secara tes di sini aman-aman semuanya karena emang modifikasi part-partnya simple semua, gampang dipasang, dan ini yang paling penting, modifikasinya affordable. Secara keseluruhan, ini yang bisa gua sajikan dengan budget cuman 5 juta. Gimana caranya memanfaatkan DNA-nya si Yamaha Gear ini yang kuat, hebat, dan no debat dengan konsep-konsep yang body-body yang sporty, tapi menjadi sebuah motor yang bisa digunakan keluarga muda di segala kondisi, di segala medan. Ini dia Yamaha Gear 125. Gimana menurut kalian soal motor yang satu ini? Kalau kalian punya masukan atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen. Dan seperti biasa, terima kasih buat semua yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Video langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.